Teman-teman, aku kalau ada orang menghina Pak Jokowi, itu bukan aku kasihan sama Pak Jokowi. Tapi menurutku aku justru malah kasihan pada orang yang menghina. Kenapa dia bisa mempunyai hati dan pikiran sejahat itu gitu loh. Jadi kalau ada yang menghina Pak Jokowi, bukan aku kasihan sama Pak Jokowinya. Saya yakin Pak Jokowi kuat dan tidak ada pengaruh lah. Mereka menghina seperti itu nggak ada pengaruh. Cuman yang tak sayangkan itu yang menghina. Kenapa sih mereka sampai tidak bisa menerima kenyataan bahwa presidennya ini Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini hebat, Pak Jokowi dicintai rakyat, Pak Jokowi ini baik hati, Pak Jokowi ini cerdas, Pak Jokowi ini visioner, Pak Jokowi ini selalu kerja keras beneran untuk Indonesia. Pak Jokowi ini ditakuti oleh dunia, dihargai, dihormati. Pak Jokowi mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kenapa mereka tidak bisa mengakui itu? Sehingga mereka masih membenci dan mencari-cari kelemahan dan kesalahan Pak Jokowi. Itu justru yang tak kasihani. Kalau Pak Jokowi dihina, dihujat, kayaknya Pak Jokowi santai aja karena orang sudah selesai dengan dirinya, itu tidak butuh pendapat orang lain yang seperti itu. Beliau hanya butuh berkarya, berprestasi, memajukan Indonesia. Wis ra butuh HP ana wong sedina ngelek-elek ngasih mencret loh. Pak Jokowi ora bakal terpengaruh. Ya ora kepengen bales utawa kepengen atine lorong, enggak. Justru yang kasihan itu yang semakin tidak terkendali ketika membenci Pak Jokowi. Itu yang wajib kita kasihani. Misalnya Kedarung mati, Pak Jokowi kalau tidak ada dendam, tidak ada atin lara, kan yang selamat Pak Jokowi. Justru dia yang akan tidak selamat karena dia masih menyimpan dendam dan sakit hati sehingga membenci, membuli dan menghina Pak Jokowi. Dia belum sempat minta maaf. Ye bayangke. Jadi kalau ada orang yang menghina Pak Jokowi, justru yang kita kasihani adalah orang yang menghina itu. Nah endi nalare gitu loh. Misalnya kayak mahasiswa kon demo sampai kon nurun ke Pak Jokowi, terus ibu-ibu mak-mak sampai seperti itu ku nalare ning ndi? Apa ora isin ketika video ini diputer kemudian melihat dia sampai teriak-teriak ngelek-elek Pak Jokowi, ngono ku apa ora isin gitu loh. Jak saake anak-anak nek ngerti video ini ibuke seperti itu kan kasihan. Jadi teman-teman, kita justru kasihan sama orang-orang yang belum terbuka mata hatinya, belum terbuka mata lahirnya, belum terbuka mata batinnya, belum bisa melihat bahwa presiden kita Pak Jokowi ini prestasinya luar biasa untuk Indonesia. Kasihan deh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, menurut ibu ini yang videonya saya reaksi, ketika ada orang yang menghina ataupun membenci Pak Jokowi, yang dia kasihani itu bukan Pak Jokowinya, tetapi orang yang benci, orang yang memusuhi, atau orang yang menghina itu guys ya. Karena dengan dia membenci, dengan dia menghina ya, itu dengan sendirinya dia menciptakan ketidaknyamanan di dalam hatinya sendiri, di dalam pikirannya sendiri, atau mungkin ke jiwanya ya. Karena dia memelihara terus rasa benci ini kepada pemerintah. Apalagi kalau bencinya itu berkelanjutan ya. Karena kita tahu Pak Jokowi ini kan sudah 10 tahun menjadi presiden kita ya. Kalau dia benci dari tahun pertama bayangkan guys ya, dia benar-benar memelihara kebencian itu selama 10 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-10 ya. Apa nggak sakit tuh jiwanya? Apa nggak rusak tuh ya tubuhnya? Ya makanya jangan heran ketika orang yang membenci Pak Jokowi ini kelihatan seperti kekanak-kanakan, seperti ada gejala-gejala ODGJ ya. Itu karena dia memelihara dari tahun pertama, kedua, sampai ke-10 ya. Karena kalau diakumulasi terus-menerus kebencian-kebencian ini, itu akan memberikan efek yang negatif terhadap diri kita sendiri. Makanya ibu ini menurut pemikiran dia, yang dikasihaninya itu bukan Pak Jokowi, tetapi orang yang membenci, menghina, memusuhi Pak Jokowi ya. Kalau mau mengkritisi kebijakannya silakan, kalau mau mengoreksi ya silakan. Tapi kalau sifatnya itu udah mengandung ujaran kebencian, nah ini yang sakit nih ya.
Oke guys, kita akan dengarkan lagi komentar dari netizen terkait Pak Jokowi berikut ini. Tes. Banyak para penyembah tukang kayu itu ya menghina-hina atau mengklece-klecein orang demo. Saya kasih tahu kamu ya, itu kamu sesembahan kamu, berhala kamu si tukang kayu itu ya, itu karena produk demo 98 sehingga terjadinya reformasi ya. Kemudian ada pemilihan umum di tahun 2004 pertama kali, itu kan produk dari demo. Kalau nggak ada demo, nggak mungkin itu tukang kayu itu jadi sembahan. Otak-otak, apa namanya, otoriter. Makanya teman-teman, ya minimal kalau misalnya kita pendidikan kita kurang atau bagaimana, ya kita baca-baca buku lah, atau baca-baca, HP-mu dipakai, buka Wikipedia, ya kan, buka sejarah bangsa, biar kita masuk ke kepala kita, atau beli atau tonton video-video tentang sejarah bangsa biar kita mengerti dan paham. Jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi stoplah kalian itu ya mendewa-dewakan seseorang seolah-olah mereka itu tidak pernah salah, ya kan, selalu benar. Ya, kalian jadikan berhala, itu nggak benar bos berpikir seperti itu teman-teman ya. Itu aja sih. Saya sampai saat ini masih heran dengan pendukungnya Pak Prabowo. Kenapa gitu kok diem aja ketika Pak Prabowo ini dihina sedemikian kasarnya oleh akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Ya terlepas itu milik Gibran atau bukan, ya kalian harus kasih reaksi dong. Ya kan, harusnya nggak terima kalian ketika Pak Prabowo ini dihina. Akun Fufu Fafa diduga kuat milik Gibran itu setelah dibongkar oleh salah satu akun yang namanya akun Anonymous kalau nggak salah. Nah ini dia penasaran mungkin kenapa nih akun menghina Pak Prabowo dengan kata-kata yang sangat kasar gitu. Kalau kita baca itu kita pasti mikir nih orang nggak beradab deh, nggak punya etika gitu. Soalnya kasar banget guys. Dan setelah ditelusuri ternyata semua mengarah ke Gibran. Baik nomor telepon, email, passwordnya, semua mengarah ke Gibran. Dan untuk kalian yang masih nggak percaya bahwa akun Fufu Fafa itu milik Gibran yang sudah menghina sangat kasar kepada Pak Prabowo, ya kalian cari bukti pembanding. Ya, sekarang ini kan sudah banyak nih bukti-bukti yang semuanya mengarah ke Gibran. Nah kalian sebagai relawan militannya Pak Prabowo masa diem aja gitu loh, nggak ada gregetnya sama sekali gitu loh ya. Dan buktikan ke publik bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Gibran. Jangan cuma bisanya ngomong ini anak abah, ini kaum sakit hati, lepas alma mater jaket pilpresmu ya. Terus kalau ada yang ngomong itu kan terjadi di 2014 yang lalu, kenapa kok baru dibahas sekarang, baru ketahuannya sekarang? Emang kalau 2014 terus kalian mau terima gitu ya Pak Prabowo dikata-katain kayak gitu ya? Kalau aku sih pasti kasih reaksi gitu loh. Saya hanya ingin memberi pemahaman kepada kalian bahwa wakil presiden yang kalian pilih ini tidak sebaik apa yang kalian pikirkan gitu guys. Mulutnya sangat kotor. Kalau memang itu terbukti memang punya si Gibran, tapi 99% itu milik Gibran. Ya 2014 si Gibran masih berumur 26 tahun. Tapi masa iya 26 tahun masih dibilang anak-anak gitu, remaja? Kan nggak mungkin. Ya kan? 26 tahun itu kan udah dewasa gitu loh, udah bisa lah ngatur mulutnya. Masa iya ngomong mulut kayak nggak diayak gitu kan? Kasar banget tuh ngata-ngatain calon presiden kita 5 tahun ke depan ini guys. Itu ya, yang ngatain tuh wakil presidennya gitu kan. Aduh, coba untuk kalian pendukungnya Pak Prabowo, kasih dong bukti ke kita bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Gibran, dan kalian harus kasih reaksi nih gitu, biarin nggak menjadi bola panas ke sono sini gitu kan.
akhirnya lempar sono sini gitu. Sampai Budi Ari saja bingung ya jawabnya. Ya gitu aja guys, makasih. Yang bola panas itu adalah orang-orang yang ingin melihat kondisi bangsa dan negara kita ini terpecah belah, ya. Makanya dijadikan Fufu Fafa ini sebagai bola panas. Tetapi kalau orang yang pemikirannya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara, tidak mau terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang seperti itu, ya ngapain juga dia harus ribut-ribut, ngapain juga dia harus bergaduh hanya karena akun Fufu Fafa ini. Coba, kurang bengis apalagi Jokowi, kurang kejam apalagi Jokowi terhadap kalian, terhadap rakyat-rakyatnya itu. Keran ekspor pasir laut itu sudah dibuka kembali. Dibayangkan kan, sampai disindir oleh Raja Salman, PM India, Perdana Menteri Malaysia. Pak Jokowi sudah menyengsarakan rakyatnya sendiri dengan menjual pasir laut. Lah kan kalian bayangkan kalau laut itu diambil pasirnya, otomatis yang daerah pinggir pantai, daerah sekitar laut itu pasti kan ambles kan. Lewang seperti itu aja dia tidak memikirkan kok pendukungnya masih menyanjung bahwa ini presiden yang terbaik. Lah otak kalian itu taruh di mana sebenarnya? Apa kalian tidak menyayangi anak cucu kalian nanti? Terus yang kalian dapatkan dari mendukung Jokowi ini apa sih? Kemarin selepas pemilu semua harga bahan pokok naik, BBM naik, biaya sekolah pun akan dinaikkan, gaji kalian pun akan dipotong lewat tapera. Lah ini pasir laut mau dijual, kalian masih diem aja. Berarti memang kalian tidak punya otak ya. Wahai pembenci Pak Jokowi, wahai rakyat 16%, wahai munafik-munafikun di negeri ini, wahai serigala berbulu domba, wahai penjajah-penjajah negeri ini yang dibungkus orang yang merasa paling patriot, wahai munafikun-munafikun, dan wahai seluruh pembenci pemimpin negeri ini yang selalu teriak, sudah kehabisan akalkah dirimu? Selalu menyudutkan, selalu menyalahkan. Yang terbaru, dengan adanya akun Fufu Fafa dan dituduhkan kepada Mas Gibran, dan teriak-teriak lagi masalah jet pribadi yang ditumpangi Mas Kaisang, dan masalah akun Fufu Fafa, dan selalu menyudutkan Mas Kaisang, Mas Gibran, supaya apa? Renggang dengan Pak Prabowo. Itu kan tujuan. Tapi kita tidak sebodoh yang kau kira. Kami rakyat biasa, tapi tidak akan termakan tipu daya mulutmu yang berbusa dan penuh bisa. Sejatinya akun Fufu Fafa adalah milik gerombolan-gerombolan orang-orang yang selama ini teriak-teriak mencari kesalahan Pak Jokowi. Dari ijazah palsu, dari ini itu, ya, mereka sebetulnya adalah penjilat-penjilat, penjajah-penjajah negeri ini yang berlindung di selangkangan para asing dan asing. Mereka dimanfaatkan untuk apa? Menggulingkan Pak Jokowi. Karena apa? Dengan kebijakannya, hilirisasi, dan mengambil perusahaan-perusahaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, dan para koruptor-koruptor,
segala langkahnya untuk mengeruk keuntungan pribadi, mati kutu. Akhirnya segala upaya, segala daya dengan membungkus ulama, dengan membungkus apapun untuk mengelabui masyarakat Indonesia ini, mereka gunakan. Tapi semuanya gagal. Karena apa? Kemunafikan dibungkus untuk membodohi dan membenturkan rakyat Indonesia. Dengan juga jet pribadi heboh, akhirnya apa? Kakap-kakap dari dasar samudra keluar, memperlihatkan kebusukannya masing-masing atas gravitasi yang mereka pakai, tapi menuduh Kaisang. Itulah orang-orang munafik. Mereka pintar, tapi tidak mempunyai adab dan hati nurani. Sampai kapan kau kelabui? Sampai kapan kau selalu membodoh-bodohi? Sampai kiamat. Kemungkaran dan kemunafikan tak akan pernah menang melawan kejujuran. Rupanya kau sudah salah langkah, mati kutu. Sebentar lagi, sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala upayamu untuk menjatuhkan kepemimpinan Pak Jokowi sirna sudah, sehingga dirimu tidak mendapatkan bayaran dari pemesan-pemesan. Selama ini banyak orang-orang munafik, mulai dari petinggi parpol, pejabat, mahasiswa. Masalahnya apa? Teriaknya apa? Karena mereka dipesan dan dibungkus rapi dengan mengelabui dan ingin membenturkan rakyat sendiri. Tapi upaya mereka nol. Menunggu 20 Oktober pergantian presiden, terpilih Pak Prabowo yang siap melanjutkan program Pak Jokowi. Tunggu tanggal mainnya. Pak Prabowo lebih tegas untuk menindak tingkah laku kerunyuk-kerunyuk negeri ini yang ingin membenturkan rakyat sendiri. Dan usahamu untuk melengsarkan Pak Jokowi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, para pembenci. Semua gagal. Segala upayamu untuk menjatuhkan song. Salam sehat, salam waras. Semoga sebelum ajal menjemput, engkau sudah di posisi orang-orang yang taubat dan kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun, salam demokrasi, salam persatuan dan kesatuan pertahanan Indonesia dari orang-orang munafik negeri. Wow, itu tadi kata-kata untuk para haters, para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Ya, memang akhir-akhir ini saya melihat berbagai isu yang viral, yang berkembang di masyarakat kita, digoreng terus-menerus agar bagaimana caranya bisa menjatuhkan atau melengsarkan, menggulingkan Pak Jokowi sebelum masa jabatannya ini berakhir. Dengan asumsi bahwa ketika Pak Jokowi berhasil digulingkan, dilengsarkan sebelum masa jabatannya berakhir, maka dengan begitu semua keputusan-keputusan, kebijakan yang sudah diatur sedemikian rupa dibuat selama ini akan batal dengan
sendirinya. Nah guys, tentu kita tidak menginginkan suasana kegaduhan. Kita tidak menginginkan keributan-keributan besar terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya. Yang kita harapkan adalah Pak Jokowi ini dapat turun sesuai dengan aturan, ya. Dan tahan-tahan aja ya bagi kalian yang menginginkan Pak Jokowi ini agar segera lengser. Ini kan tinggal menghitung hari, ya. Tinggal beberapa waktu lagi, sabar-sabar aja. Pak Jokowi juga akan lengser dengan sendirinya, ya. Jadi tidak perlu kita melakukan aksi-aksi atau upaya-upaya untuk menggulingkan Pak Jokowi sebelum jabatannya berakhir, ya. Karena memang tidak ada gunanya, ya. Siapapun presidennya yang terpilih nanti maupun yang akan datang 5, 10, 15, 20 tahun kemudian, tetapi kalau memang dasarnya itu hati Anda tidak pernah puas, Anda adalah orang yang tidak pernah mau bersyukur, yang suka menyalahkan orang lain, yang ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang pemikiran Anda, pemahaman Anda, lantas Anda mudah menyalahkan orang lain, maka saya tidak heran, ya, siapapun presidennya tetap akan Anda salahkan, ya. Mau itu Pak Jokowi atau siapapun itu tetap akan Anda salahkan. Kenapa? Karena hati Anda senantiasa diliputi dengan rasa benci, permusuhan dan kebencian, ya. Coba kita berpikirlah secara positif, berbuka hati kita untuk menerima hal-hal yang baik, ya. Saya rasa itu akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Oke guys, itu saja. Saya doakan semoga Pak Jokowi ini dapat kuat, ya, tegar menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, sehingga nanti beliau dapat turun dengan baik-baik setelah masa jabatannya berakhir, dan kita siap menyambut pemerintah yang baru, yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sampai jumpa lagi.